Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini adalah pertemuan kedua mata kuliah keuangan negara. Dalam pertemuan yang kedua ini, Bapak ingin menjelaskan yang pertama adalah pengertian arti luas dan arti sempit keuangan negara. Yang kedua adalah asas-asas umum keuangan negara. Dan yang ketiga adalah ruang lingkup keuangan negara. Yang pertama, Bapak ingin menjelaskan pengertian keuangan negara dalam arti luas seperti yang Bapak sampaikan barusan. Kalau berbicara pengertian keuangan negara dalam arti luas dalam pendekatannya adalah dari sisi objek yang cakupannya sangat luas, di mana keuangan negara mencakup kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Ini pengertian keuangan negara dalam arti luas. Sekarang adalah pengertian keuangan negara dalam arti sempit. Ini hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja. Ini kalau pengertian keuangan negara dalam arti sempit. Selanjutnya adalah asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Kalau berbicara tentang asas-asas umum pengelolaan keuangan negara adalah di sini adalah ingin mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara. Karena di dalam pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang mana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Aturan pokok keuangan negara telah dijabarkan dan dimasukkan ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal pengelolaan keuangan negara seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas, maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Penjelasannya dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut. Tolong diperhatikan betul, khususnya materi keuangan negara dalam pertemuan yang kedua ini. Yang pertama adalah kita bicara asas tahunan. Di sini adalah memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dan dari Badan Legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua adalah asas universalitas atau kelengkapan. Di sini adalah memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya campuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara. Ini yang dimaksud dengan asas universalitas atau kelengkapan. Yang ketiga adalah asas kesatuan. Yang dimaksud dengan asas kesatuan di sini adalah mempertahankan hak budget dari Dewan secara lengkap. Berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, di mana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya. Ini yang dimaksud dengan asas kesatuan. Selanjutnya adalah poin yang keempat adalah asas spesialitas. Atau Bapak ulang kembali adalah asas spesialitas. Maksudnya di sini adalah mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu atau tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita berbicara secara kuantitatif, artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui.
Secara kualitatif, di sini maksudnya atau artinya adalah penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan. Jadi tolong diperhatikan di poin keempat ini mengenai asas spesialitas. Selanjutnya adalah ada asas akuntabilitas. Di sini kalau kita berbicara asas akuntabilitas adalah berorientasi pada hasil. Mendukung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya. Ini yang dimaksud dengan asas akuntabilitas. Selanjutnya adalah ada asas profesionalitas. Maksud di sini adalah daripada asas profesionalitas ini adalah mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional. Selanjutnya adalah ada asas proporsionalitas. Maksudnya di sini adalah asas proporsionalitas ini adalah pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian atau lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah asas keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan di sini adalah bagaimana pengelolaan keuangan negara mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan. Selanjutnya juga ada penetapan dan perhitungan anggaran secara dengan hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen. Ini adalah kalau kita berbicara asas keterbukaan. Selanjutnya adalah asas pemeriksaan keuangan. Jadi maksudnya di sini asas pemeriksaan keuangan adalah oleh badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Memberikan kewenangan lebih besar pada badan pemeriksa keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan dalam pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen. Ini adalah asas-asas umum khususnya dalam mata kuliah keuangan negara. Selanjutnya adalah kita bicara ruang lingkup keuangan negara. Kalau kita berbicara ruang lingkup, pertama adalah hak negara untuk memungut pajak. Ini ruang lingkup keuangan negara adalah hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Itu ruang lingkupnya. Poin selanjutnya adalah kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Ini masih ruang lingkup keuangan negara. Selanjutnya adalah penerimaan negara. Ada pengeluaran negara, ada penerimaan daerah, ada pengeluaran daerah. Dan selanjutnya adalah kekayaan negara. Jadi kekayaan negara ini atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, terus selanjutnya surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain didapat dinilai dengan uang. Termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Ini adalah mengenai kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola khususnya oleh negara. Ini masih bagian daripada ruang lingkup pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya juga adalah ada kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas, pemerintahan, dan kepentingan umum. Tolong diperhatikan juga selanjutnya adalah kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Terus selanjutnya juga adalah kalau kita berbicara ruang lingkup keuangan negara ini yang terakhir adalah kekayaan pihak lain. Sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan atau lain berdasarkan kebijakan pemerintah atau yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara atau lembaga atau perusahaan negara atau daerah. Itu adalah beberapa hal yang Bapak sampaikan barusan adalah mengenai ruang lingkup daripada keuangan negara.
Mungkin itu saja dalam pertemuan yang kedua ini adalah mengenai pengertian keuangan negara dalam arti luas dan sempit, terus asas-asas umum keuangan negara, dan yang terakhir adalah ruang lingkup keuangan negara. Mungkin itu saja dalam pertemuan kedua, lebih kurang Bapak mohon maaf. Sekali lagi Bapak sampaikan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi, silahkan mencari buku referensi kaitannya mata kuliah keuangan negara ini untuk melengkapi pembelajaran kita dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 nantinya. Mungkin itu saja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.